Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Taruna Hanif Damarjati dengan NIM 18112531. Untuk UAS pemrograman aplikasi mobile, saya ini membuat sebuah aplikasi di Android Studio fitur yang dapat menampilkan 15 event yang akan tayang, 15 event yang telah berlalu, kemudian menambahkannya ke favorit dan mencari event. Nah, untuk yang pertama, kita bisa lihat di kelas Android Manifest. Nah, di sini kita membutuhkan user permission. Ada 3 user permission di sini, yaitu internet, Wakelock, dan Vibrate. Internet yaitu untuk mengakses internet, karena untuk get datanya menggunakan API dari SportDB. Selanjutnya Wakelock untuk membuka layar, dan Vibrate untuk getaran. Nah, selanjutnya sebelum ke Java, kita ke Rest dulu. Di resource ini ada 4 kelas. Yang pertama adalah drawable. Nah, drawable ini untuk menyimpan desain dan ikon-ikon yang akan digunakan pada aplikasi ini. Selanjutnya ada layout. Nah, layout ini adalah tampilan-tampilan yang akan digunakan pada aplikasi ini. Selanjutnya untuk map-nya ini nanti digunakan untuk ikon aplikasi. Ikon aplikasi di handphone. Nah, selanjutnya ada values. Ini resource lainnya seperti warna, string, dan stylenya. Nah, langsung saja kita lanjut ke kelas Java. Nah, di kelas Java ini yang pertama akan saya mulai dari kelas utilitas. Nah, di kelas utils ini ada kelas bottom bar behavior. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, lanjut. Nah, di kelas bottom bar ini digunakan untuk mengatur bottom bar yang ada di bar bawah layar. Karena untuk bottom bar ini nanti digunakan untuk berpindah antara tampilan satu dan tampilan lainnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Realm. Nah, di sini kelasnya dengan nama Realm Helper 2. Nah, di sini adalah kelas untuk inisiasi database. Nah, bukan menyimpan sih, tapi karena kita akan menambahkan fitur favorit, jadi kita butuh kelas database ini untuk menyimpan data yang kita favoritkan dan kemudian akan dimunculkan lagi. Yang bisa dilihat di sini ada beberapa function seperti show favorite next event untuk menampilkan event favorit yang akan berlangsung, kemudian pas event yang telah berlalu. Selanjutnya ada add favorite next event untuk menambahkan ke database-nya, dan pas event, dan kemudian ada delete favorit. Nah, delete favorit ini nanti untuk menghapus database yang telah tersimpan. Selanjutnya kita lanjut ke kelas networking. Nah, networking ini digunakan untuk inisiasi API dengan nama API endpoint 2, yaitu di base URL, search event-nya, kemudian query untuk penerusan dari search event, kemudian ini menampilkan 15 event yang akan datang, menampilkan event 15 yang telah berlalu, dan URL IMAC-nya. Selanjutnya kita lanjut ke kelas model. Nah, di kelas model ini fungsinya untuk inisiasi deklarasi variabel untuk fungsi setGet. Bisa dilihat di sini untuk kelas model.
kita mendeklarasikan fungsi dari set dan get. Karena kita ada dua fitur, jadi kita ada dua kelas model. Selanjutnya, kita akan ke kelas activities. Nah, untuk yang pertama yaitu main activity. Di main activity ini digunakan untuk memulai aktivitas utama pada aplikasi dengan memanggil fragmen. Nah, bisa dilihat di sini, kita mulai dari onCreate, kemudian menampilkan navigation bar-nya. Selanjutnya yaitu dengan memunculkan atau dengan meminta akses. Untuk default-nya yaitu fragment next event. Nah, di navigation bar-nya kita atur menjadi 3 bagian. Untuk default-nya fragment next event, kemudian fragment pas event, dan fragment favorit. Nah, selanjutnya di detail next event activity. Nah, di sini digunakan untuk mengatur aktivitas detail next event. Jadi ketika kan di tampilan awalnya nanti akan menampilkan secara singkat. Nah, kemudian jika diklik, maka akan muncul detail yang lebih lengkap tentang event tersebut. Di sini kita juga mengambil beberapa dari kelas model. Kemudian ada fotonya, mengambil dari API endpoint 2. Selanjutnya ada image favorit, set on favorit change listener. Nah, jadi ketika ini diklik, maka event tadi akan tersimpan di database. Selanjutnya untuk detail pas event activity kurang lebih sama, hanya bedanya jika di next event activity yaitu menampilkan detail lengkap dari event yang akan berlangsung, sedangkan di detail pas event activity menampilkan detail event yang telah berlalu. Selanjutnya kita ke adapter. Nah, di adapter ini kita mulai dari view package adapter. Nah, view package adapter ini adalah inisiasi pada kelas adapter dengan memanggil dua adapter lainnya. Bisa dilihat di sini kita memanggil dua fragmen, yaitu fragmen favorit dan fragmen next event. Selanjutnya itu ada next event adapter. Nah, di event adapter ini, jadi adapter itu nanti digunakan untuk menghubungkan recycle view atau tampilan pada aplikasi dengan pada data next event. Di sini kita juga memanggil beberapa kelas privat. Nah, ada di sini juga. Pertama kita membuat view holder-nya. Nah, kemudian kita mengisi data view holder-nya. Di sini kita get item count, jadi kita menghitung total item yang ada. Nah, untuk class holder-nya sendiri seperti ini. Jadi di sini kita memanggil 5, yaitu card view, kemudian foto, nama event-nya, venue, dan file name. Kemudian di pas event adapter kurang lebih sama. Selanjutnya kita ke fragmen. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu fragmen favorit. Nah, di fragmen favorit ini kita menampilkan data sesuai logik aplikasi event favorit. Nah, di event favorit nanti ini kita
mempunyai dua tampilan, yaitu untuk next event dan past event. Nah, ini ada dua kelas lagi, yaitu fragmen favorit dan fragmen past event. Nah, fragmen ini nanti menampilkan data. Jadi kan tadi sebelumnya datanya ketika di detail activity, ketika kita mengklik tombol favorit, maka data akan tersimpan di database. Nah, fragmen ini, fragmen favorit, next event, dan past event ini adalah untuk mengambil data yang telah disimpan tadi, kemudian menampilkannya. Lanjutnya ada dua kelas lagi, yaitu fragmen next event dan fragmen past event. Nah, ini juga kurang lebih sama. Nah, untuk fragmen event ini menampilkan data sesuai logik aplikasi. Jadi di tampilan utama nanti kan kita punya 3, untuk next event, past event, dan favorit. Nah, untuk halaman utama next event, kita menggunakan fragmen ini. Di sini juga ada set search next event, digunakan untuk mencari. Nah, kita mengambilnya dari API endpoint 2. Kemudian mencari dengan data yang paling dekat. Selanjutnya get next event. Nah, get next event ini digunakan untuk menampilkan, jadi data tadi diambil dari kelas, data diambil dari API endpoint. Jadi fragmen ini mengambil data dari API kemudian menampilkannya. Nah, untuk past event-nya kurang lebih sama, hanya bedanya di next event kan event yang akan berlangsung, sedangkan di past event, event yang telah berlalu. Nah, untuk tampilan aplikasinya, nah untuk tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi nah defaultnya di next event. Tapi di sini saya masih ada kesalahan, namun tidak tahu di bagian mana kesalahannya. Karena semua program telah bisa dieksekusi, bisa didebug, namun datanya tidak keluar. Nah, seharusnya di sini ada tampilan, yaitu di sini berupa foto, kemudian nama eventnya, dan stadionnya. Nah, jika diklik, maka akan muncul tampilan yang lebih mendetail. Kemudian di sini digunakan untuk mencari pertandingan apa yang akan berlangsung. Mencari pertandingan yang akan berlangsung. Nah, untuk past event kurang lebih tampilannya sama. Yang membedakan hanya past event, yaitu event yang telah berlangsung. Nah, untuk favorit. Jadi kan tadi di detail activity ketika kita mengklik favorit, misal yang next event. Nah, maka akan muncul di sini. Dan untuk past event juga sama. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.